Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini sore, yaitu Senin, sambil menunggu berbuka puasa, kita mencoba membolak-balik kitab Quran, mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari penyelesaian pemikiran, penyelesaian perasaan tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ketahui daripada informasi yang muncul di sekitar kita. Jadi kali ini saya tidak menanggapi tentang kiblataini atau dua kiblat. Jadi itulah bedanya kalau pengajian orang tua kita dahulu, mereka itu kan condong kepada kajian hakikat. Karena syariat ini adalah wujud daripada hakikat. Sedangkan hakikat adalah isi daripada syariat. Jadi kedua-duanya itu harus ada. Nah, seketika kita berhadapan dengan kajian syariat, kita bercerita tentang kiblataini atau dua kiblat, itu kita temukan monumennya. Monumennya itu di kota Madinah ada namanya Masjid Dua Kiblat. Masjid Dua Kiblat itu artinya pertama kali kiblatnya di sini, kemudian pindah. Pertama kali hadapannya di sini, kemudian pindah. Nah, Masjid Kiblataini itu adalah hasil dari pemikiran. Hasil daripada pemikiran, pengkajian, pembelajaran orang-orang di abad pertengahan. Hingga ke akhir zaman. Maka lahirlah Masjid Kiblataini atau Masjid Dua Kiblat. Di situ diawali pada kejadian di mana ada sebuah hadis, bahkan beberapa hadis menjelaskan. Dan hadis itu sahih. Kalau orang Timur Tengah itu, orang Mekah, orang Madinah itu kalau tidak sahih, mereka tidak berani. Di situ dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah, artinya beliau dan sahabat itu sudah menerima perintah sholat. Mengingat kisah Isra wal Mi'raj itu terjadi sebelum beliau hijrah. Nah, di situ beliau melaksanakan sholat. Sahabat juga melaksanakan sholat. Nah, waktu itu kiblatnya adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Belum di Mekah. Artinya Ka'bah itu belum dijadikan kiblat. Baru menghadap kepada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, begitulah sikap dan perbuatan Nabi dan sahabat seketika dia melaksanakan sholat. Namun itu kan kajian syariat. Nah, di dalam kajian itu juga terdapat cerita tentang seketika Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, tiba-tiba beliau berpaling atau berbelok ke arah Mekah. Yang di situ ada Ka'bahnya. Sahabat pun juga ikut begitu. Setelah ditanyakan kepada beliau, kenapa Rasulullah berpaling ataupun berbalik arah dari Masjidil Aqsa Palestina ke Ka'bah yang ada di kota Mekah saat itu. Jadi dalam hadis itu diceritakan bahwa beliau dapat informasi dari Allah untuk berpindah haluan dari Masjidil Aqsa Palestina ke Ka'bah yang ada di Mekah waktu itu.
Nah, berdasarkan cerita itu, maka lahirlah hadis-hadis, berita-berita, dan berkembang sampai abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan itu dibuatlah masjid yang namanya Masjid Qiblataini. Nah, di abad akhir ini ataupun di akhir zaman ini, masjid itu ada. Seketika saya umroh, saya sempat sholat di Masjid Qiblataini. Tapi ya, kita kan memaklumi semua itu adalah syariat. Pengetahuannya juga berdasarkan literatur, yaitu hadis. Tapi Pak Abu Fikri mestinya tidak boleh ngomong begitu. Karena hadis itu adalah dasar hukum Islam yang kedua setelah kitab Quran. Ya, itu benar. Jadi yang saya maksud di sini adalah kalau itu kitab Quran, kesohihannya mutlak, absolut. Tidak bisa dibantah. Walaupun kita tahu bahwa kitab Quran juga bukan Rasulullah menyusunnya. Bukan Rasulullah menatanya, tapi para sahabat. Nah, kalau hadis itu munculnya jauh setelah Nabi Muhammad habis tugas. Jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, perkembangan yang paling besar itu di era Imam Bukhari dan Imam Muslim dan beberapa imam sesudahnya. Itu diperkirakan sekitar 580 tahun setelah wafatnya beliau, Rasulullah tadi. Nah, bayangkanlah berapa regenerasi yang dicari oleh Bukhari dan Muslim untuk mencari data-data itu. Apakah data-data itu masih valid? Jawabnya ada yang valid, ada yang setengah valid, dan ada yang tidak valid sama sekali. Nah, untuk mengetahui yang mana yang valid, setengah valid, atau tidak valid sama sekali, dalam bahasa hadisnya, mana hadis yang sahih, setengah sahih, tidak sahih sama sekali. Memang akal fikir kita digerakkan untuk memahami hal itu. Untuk mempelajari hal itu. Mengingat setiap orang itu mempunyai akal, itu benar. Kapasitas akalnya tidak sama. Dan itu akan menentukan kapasitas berpikirnya. Otomatis akan menentukan pula kapasitas sikap dan perbuatannya. Nah, oleh karena itu kita harus bergerak juga dengan akal fikir kita untuk memahami hadis-hadis tadi. Nah, termasuklah hadis tentang kiblat ini, tentang dua kiblat ini. Lah, kenapa Pak Abu Fikri ya berkatanya begitu? Ya karena saya punya pengalaman. Ketika saya berhadapan dengan saudara-saudara saya, yaitu kelompok MUI Kota Bengkulu. Nah, mereka pernah menanya saya waktu itu, apa alasan Pak Abu Fikri berani menyampaikan kajian Islam? Tafsir apa yang Pak Abu Fikri pegang? Saya jawab, ya enggak ada. Saya belum berani megang tafsir. Bagi saya, kitab Quran ini dulu. Jika sudah mepet betul, baru ke hadis. Tapi tetap akal fikir saya gerakkan untuk memahami kitab Quran dan hadis tadi. Akhirnya mereka merasa tersenggol ataupun tersinggung ya mungkin ya. Langsung mereka berkata, ya kalau begitu Anda tidak bisa menjelaskan agama Islam. Kalau Anda tidak berpegang pada tafsir-tafsir para ulama, ulama kesohor, ulama yang mutawatir. Saya bilang bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Nah, akhirnya karena mereka berkata seperti itu, ya saya jelaskan.
Kenapa saya belum berani memegang tafsir? Maka saya pancinglah mereka dengan suatu pertanyaan dengan cara membacakan surat Al-Baqarah ayat 2. Di situ kan tertulis tuh, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya tanyakan kepada mereka, kitab yang dimaksud oleh Allah dan Rasul pada ayat itu kitab apa? Nah, di situ saya pancing cara berpikir mereka. Lalu mereka menjawab, ya kitab Quran lah. Saya tanya lagi, Quran yang mana? Akhirnya dia emosi. Ya kitab yang kita pegang hari ini. Rupanya yang dia maksud adalah Mushaf Utsmani. Yang hari ini kita pegang nih, yang di depan saya nih. Jadi Allah dan Rasul waktu itu berkata bahwa sedemikian itu kitab tidak ada keraguannya, dia menuju ke sini. Bahkan saudara saya itu yang orang MUI itu mengatakan bahwa seluruh mufasir dunia mengatakan kitab itulah kitab Quran ini, buku ini. Langsung saya jawab, nah itulah sebabnya kenapa saya tidak berani atau belum berani megang tafsir. Kalau semua mufasir dunia itu berarti kan orang-orang hebat. Mengatakan bahwa zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin adalah kitab buku ini. Nah, menurut saya itu perlu ditinjau kembali kebenarannya. Kenapa ditinjau kembali? Ya, seketika Nabi Muhammad masih ada di permukaan bumi. Masih bertugas di dunia ini. Kan semua suara, semua kata, semua informasi wahyu yang beliau sampaikan kan ditulis oleh sahabat tuh. Ditulis oleh sahabat di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan, daun-daun kering, kertas, dan seterusnya. Nah, waktu itu masih dalam bentuk tumpukan-tumpukan. Yang belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Apalagi kitab, apalagi buku seperti ini, belum ada. Itu saya sampaikan pada mereka. Nampaknya mereka mulai mulai tersadar dia. Karena cerita yang saya sampaikan itu adalah hadis umum, berita umum. Ada pada pembukaan kitab Quran dari Departemen Agama. Ada di situ. Nah, awal kejadiannya, semua kumpulan-kumpulan catatan wahyu tadi disatukan, itu kan dipicu oleh perang Yamamah. Perang yang terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar seketika beliau menjadi khalifah. Itu peperangan antara umat Islam dengan umat Islam juga. Yang satu umat Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Yang satu umat Islam yang dipimpin oleh Nabi palsu. Sajjah Tamimiyah, Musailamah Al-Kazab, dan nabi-nabi palsu yang lainnya. Mereka murtad, mereka tidak mau membayar zakat, dan mereka bersumpah untuk tidak taat kepada Abu Bakar. Dalam bahasa kasarnya, dalam ilmu daulahnya, mereka membatalkan baiat. Maka karena ini mulai mengancam persatuan dan kesatuan umat, mengancam pembinaan dan pendidikan akidah Islam, maka oleh Abu Bakar itu diperangi. Maka terjadilah perang, namanya perang Yamamah. Nah, dalam perang itu terjadilah pertumpahan darah. Bahkan banyak yang gugur. Dari pihak Abu Bakar, itu gugur 70 orang hafiz wahyu. Artinya, hafiz wahyu di sini itu 70 orang. Belum lagi orang-orang yang lain yang tidak hafiz. Nah, berdasarkan inilah Ali bin Abi Thalib terpikir dia, ini bahaya ini ancaman ini. Makanya dia berkata kepada Umar bin Khattab,
bahwa ini ancaman Umar, ini berbahaya Umar. Maksud Anda apa, Ali? Ya maksud saya adalah dengan gugurnya 70 orang, orang-orang yang hafiz wahyu di perang Yamamah, maka menimbulkan kekhawatiran bagi diri saya dan bagi diri kita semuanya sebenarnya. Apa itu? Nah itu masalah tumpukan-tumpukan daripada catatan wahyu itu. Semestinya sudah dibuat itu, sudah dikumpulkan itu, ditentukan juznya, nama suratnya, ayat-ayatnya. Kalau perlu dibukukan. Nah mendengar itu Umar melotot dia. Biasa beliau seperti itu. Kalau sudah berbicara pribadi silakan saja. Anda mau menjengkelkan saya, ingin menyakitkan saya. Tapi kalau sudah berbicara agama jangan main-main sama saya. Nah, kira-kira begitu beliau. Melotot dia. Hai Ali, berani-beraninya engkau memerintahkan aku untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Jadi kata Ali bukan memerintahkan Anda, tapi melibatkan Anda. Karena kan Anda kan tua daripada saya. Anda dekat dengan khalifah. Itu maksud saya. Akhirnya Umar bertanya, apa alasan Anda untuk melakukan itu? Nah dijelaskan oleh Ali. Kalau hari ini kita kan masih dekat dengan Rasulullah. Artinya kepergian beliau kan belum lama. Kita masih teringat beberapa dasar-dasar hukum Islam. Hukum-hukum perbuatan, baik itu pidana ataupun perdata. Kita masih teringat. Tapi nanti generasi kita, anak kita, cucu kita, generasi di belakang, seketika mereka hendak memutuskan suatu hukum atau tindakan dalam hidupnya mereka, dasarnya apa? Dalilnya apa? Makanya menurut saya, mumpung kita masih hidup hari ini, mari sama-sama kita kumpulkan itu. Kita buat juznya, kita buat nama suratnya, kita buat ayatnya. Nah demikian cemerlangnya pemikiran Ali. Memang beliau adalah pintu ilmu. Rasul itu gudang ilmu, beliau pintunya. Nah beliau itulah cendekiawannya Nabi. Dan dari Abu Bakar, Umar, Utsman nantinya menggunakan Ali ini dalam persoalan musyawarah agama. Karena beliau adalah orang yang jenius. Nah dari beliau pula lah kita temukan ilmu nahwu dan syaraf hari ini. Itu beliau pencetusnya. Beliau menyusunnya sehingga menjadi pedoman kita hari ini. Nah mendengar itu Umar pun tunduk dia. Walaupun dia keras, tegas. Tapi untuk sebuah kebenaran dia ikut. Oh iya juga. Kalau tidak dilaksanakan hari ini, bagaimana mereka nanti di akhir ini? Siapa yang akan menyusunnya? Belum lagi yang akan hilang, akan terbuang-buang, atau dirampas, atau diapakan oleh orang lain. Nah akhirnya mereka berdua mendatangi Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah waktu itu. Nah jauh khalifah ya sama. Adakah kalian berdua hendak mengajak aku bekerja sama melakukan perbuatan yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Jadi baik Umar ataupun Abu Bakar, dua-duanya sama berprinsip melakukan perbuatan yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Nah setelah dijelaskan, Abu Bakar pun paham. Beliau pun menerima dengan legowo. Barulah beliau panggil para sekretaris Nabi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Nah Zaid pun membantah seperti itu juga, sama. Adakah engkau hai Abu Bakar mentang-mentang khalifah, mentang-mentang pemimpin kami, Rais kami, hendak memerintahkan kepada aku dan kawan-kawan melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Nah setelah dijelaskan, Zaid bin Sabit pun setuju. Oke dia. Nah dari kisah yang singkat ini, dapat kita pahami bahwa Rasulullah itu memang tidak pernah punya urusan dengan catatan-catatan data-data yang ada waktu itu. Apalagi untuk menyusun juznya, menyusun suratnya, ya, menyusun ayatnya. Apalagi membuat buku seperti ini. Pada zaman itu Nabi tidak berpikir ke sini.
Nah, oleh karena itu bagaimana mungkin orang akhir zaman, mereka ada ulama, lepasan luar negeri, ada profesor juga, doktor juga, magister juga, sarjana agama juga, ada ulama kondang juga. Bahkan ada yang menamakan dirinya mufasir dunia, kesohor. Nah, bagaimana mungkin mereka mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, kitab pada kalimat itu adalah buku ini. Nah, itu yang saya katakan kepada mereka waktu itu. Mereka menerima atau tidak, yang pasti mereka tidak membantah. Nah, dari situ saja sudah jelas tafsir itu. Hadis yang menjelaskan tentang itu dibatalkan oleh hadis juga. Ya tentu mereka para ulama mengatakan ini adalah kitab yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 2 tadi, tentu ada hadisnya juga. Tapi dibatalkan oleh fakta sejarah. Fakta sejarah didukung oleh referensi-referensi, artikel-artikel, dan catatan-catatan orang terdahulu. Termasuk juga ada hadisnya. Nah itu. Nah, ada lagi rutinitas kita, khususnya di Indonesia. Bacalah surat Yasin, hari Kamis, malam Jumat, surat Toha, Waqiah, apalagi surat Al-Muluk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan banyak lagi surat. Dan fadilah-fadilahnya ini, pahalanya ini. Kata siapa? Kata Rasulullah. Mana? Ada hadisnya. Nah, ini bagaimana dengan hadis-hadis ini? Maaf, untuk membaca surat Yasin pada malam Kamis atau malam Jumat itu tidak ada masalah. Membaca surat Toha itu silakan. Itu benar, itu baik, itu ada pahalanya. Yang saya persoalkan adalah, apakah benar Nabi ada mengatakan kata-kata itu? Bacalah surat ini, pahala sekian. Apa benar? Sedangkan seketika beliau masih hidup, surat-surat itu belum ada. Nah, ini yang saya katakan bahwa penelitian akal fikir kita menelusuri sejarah. Berdasarkan hadis juga. Tidak menunjukkan bahwa zalikal kitabu itu adalah ini. Kitab Quran ini. Tidak menunjukkan, saudara. Nah, boleh jadi cerita tentang kiblat ini juga begitu. Bisa jadi begitu. Logikanya saja. Pernahkah kita tahu seketika turun perintah sholat dari Allah kepada Rasul dan Rasul pada sahabat? Adakah Rasulullah menunjukkan kepada siapa kita menghadap waktu kita sedang sholat? Benarkah dia menunjukkan kepada negeri yang ada di Palestina? Yang di situ ada masjid yang namanya Masjid Al-Aqsa. Benarkah beliau menunjuk seperti itu? Sedangkan pada waktu itu Masjid Al-Aqsa itu belum ada, saudara. Jangankan Masjid Al-Aqsa, dari cerita yang kita ceritakan saja, yang berdasarkan hadis menurut kita tadi, dia belum menunjukkan kepada Masjidil Haram. Dia belum menunjukkan kepada Ka'bah. Justru dari Masjidil Aqsa dipindahkan ke Ka'bah sana. Jadi, kemana mereka menghadap sewaktu mereka sholat, sewaktu mereka berdialog dengan Allah? Kemana? Adakah cerita yang dikisahkan di situ? Yang terbuka hadisnya, ada enggak? Enggak ada. Kita diperintahkan menghadap Masjid Al-Aqsa juga enggak ada. Kalau ada, perlu kita pertanyakan kebenarannya. Kita diperintah menghadap Ka'bah di Mekah. Ada, tapi perlu kita tanya juga kebenarannya. Kenapa Abu Fikri mengatakan seperti itu? Nah, persoalannya adalah Masjid Al-Aqsa itu waktu itu belum ada. Belum ada. Setelah dibangun itu di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menerima kuncinya. Itu satu. Kemudian, Masjidil Haram hari ini, yang di situ ada Ka'bah. Tidak mungkin Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabat itu menghadap kepada Ka'bah sana.
Karena di dalam Ka'bah itu ada patung besar 4. Satunya Lata, Manat, Hubal, Uzza. Jadi ada patung besar dalam Ka'bah itu. Sudah itu di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung kecil-kecil. Disitulah tempat orang-orang jahiliyah menyembah kepada tauhid-tauhidnya, kepada Tuhan-Tuhannya. Menghadap kepada patung-patung itu, termasuk menghadap kepada Ka'bah juga. Jadi apa mungkin Rasulullah itu memerintahkan sahabat-sahabat juga menghadap ke sana gitu. Itu tidak mungkin. Oh, tetapi Pak Abu Fikri dalam surat Isra wal Mi'raj yang mengatakan bahwa Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, pada surat Al-Isra ayat 1 itu kan ada kalimatnya. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kan ada ayat yang mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, cara kita berpikir adalah itu kan Nabi Muhammad yang mengatakan pada waktu itu kepada sahabatnya, ditulis oleh sahabat. Nah, beliau kan baru mau pergi Isra, baru mau pergi Mi'raj. Artinya sholatnya belum ada. 13 tahun beliau di Mekah. Setelah kenabian, setelah kerasulan beliau, itu tidak melaksanakan sholat, saudara. Sebelum datangnya perintah di Isra wal Mi'raj itu. Lalu bagaimana mungkin kalimat Maha Suci Dia yang memperintahkan hambanya dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu artinya tempat sujud yang mulia. Kalau ada tempat sujud, berarti ada sujud di situ. Kalau ada sujud di situ, berarti sudah ada sholat. Sedangkan dia kan baru mau pergi nih. Baru mau pergi. Dikatakan pula tempat sujud yang mulia. Bagaimana mungkin itu mulia? Di dalamnya ada patung 4 gede-gede, besar-besar. Di sekitarnya ada 360 patung. Tempat orang-orang menyembah berhala di situ. Minum-minum, main perempuan, bergurau-gurau. Bahkan hadis-hadis Nabi yang mengatakan beliau ada di situ, duduk di situ, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu juga perlu dipertanyakan kebenarannya. Kalau berkaitan dengan penyembahan-penyembahan. Tapi kalau berkaitan beliau berjalan di situ, beliau duduk-duduk di situ, ya mungkin saja ya. Walaupun sebagai Nabi dan Rasulullah, beliau paling tidak suka dengan patung. Paling tidak suka. Nah, jadi ini persoalannya bagaimana? Nah, masuklah kita kepada kisah tentang sholat itu sendiri. Apa itu sholat? Nah, jadi sholat itu adalah artinya hubungan. Hubungan antara rasa diri kita dengan rasa dirinya Allah. Jadi antara kita dengan Allah itu berhubungan di dalam sholat. Bisa kita berhubungan dengan Allah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bisa kita berhubungan dengan Dia. Menghubungkan rasa tadi. Tentu jawabnya tidak bisa. Lalu bagaimana kita bisa berhubungan? Bagaimana bisa kita sholat? Rasa kita hubungkan dengan siapa pada waktu itu? Kalau kepada Allah sudah jelas tidak. Nah, pernahkah kita terfikir yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah Rasulullah itu sendiri? Pernahkah kita terfikir itu? Dan pernahkah kita berpikir itu, saudara? Nah, inilah yang dimaksud dengan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah.
Ya kita berpegang teguh itu dengan tali Allah, bukan dengan Allah. Tali Allah artinya sesuatu yang menghubungkan antara akidah kita dengan akidahnya Allah. Apa itu akidah? Akidah itu artinya uqad, buhul. Dia adalah rasa diri kita. Dia adalah rasanya dirinya Allah. Nah, yang menghubungkan rasa diri kita dengan rasa dirinya Allah, yang saya katakan akidah tadi, itu hanya Rasul. Hanya beliau. Makanya beliau dikatakan wasilah. Nah, ini kan tidak terbuka nih hadisnya, tidak nampak nih hadisnya nih. Tidak ada kisah ceritanya nih. Apa dibuangkah? Apa tercecerkah? Apa memang sengaja tidak dikeluarkan? Nah, kita tidak tahu. Sampai sekarang tidak kita temukan kisah itu. Wah, itu kan masih berbelit-belit Pak Abu Fikri. Kami belum paham maksudnya apa. Nah, kalau kita ingin paham, mari kita bergerak atau melangkah kembali kepada zaman Nabi Musa. Seketika Nabi Musa berjalan dengan istrinya di suatu padang. Tiba-tiba dari kejauhan beliau melihat api. Artinya malam, tapi belum malam, baru menjelang malam. Dia tanya sama istrinya, "Istriku, apakah Anda melihat api di situ?" Dia menjawab, "Ya bang, aku melihat." Nah, kalau engkau melihat, tunggu di sini ya. Aku akan pergi ke tempat api itu. Mudah-mudahan aku bisa mendapatkan petunjuk di tempat itu. Artinya bisa membawa api itu sebagai obor atau suluh untuk menerangi jalan langkah kita dalam perjalanan. Nah, singkat cerita, Nabi Musa dekat. Akhirnya beliau tidak melihat api. Yang dia lihat adalah sinar. Dekat lagi. Beliau tidak melihat sinar. Yang beliau lihat adalah cahaya. Dekat lagi. Beliau tidak melihat cahaya. Yang nyata adalah pohon. Atau syajarah. Sebenarnya bukan pohon juga, saudara. Pohon itulah kias. Karena dalam Al-Quran itu tulisannya bukan pohon, tapi syajarah. Yang beliau lihat adalah syajarah. Induk daripada kisah kehidupan. Itu. Nah, setelah beliau dekat lagi, maka beliau melihat sosok. Ada bentuknya, ada rupanya, ada suaranya, ada katanya. Dan Musa melihat dengan jelas. Mendengar dengan jelas. Berhadapan langsung dengan jelas. Waktu itu. Nah, sosok itu berkata, "Wahai Musa, tahukah engkau di manakah engkau sekarang berada?" Dijawab oleh Musa, "Aku tidak tahu." Nah, akhirnya sosok itu mengatakan bahwa engkau sudah berada di lembah tua. Bahasa dia tua. Dalam kitab Quran juga tua. Bahasa kita juga tua. Artinya di lembah yang pertama kali sebagai lembah. Itulah negeri Bakkah. Yang di dalamnya ada rumah yang didirikan oleh Allah. Itulah rumah yang pertama kali dia jadikan. Yang kisah itu ada pada surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibakah mubarakah wa hudil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim manda kalau kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Rumah yang pertama kali. Belum ada rumah sebelum rumah itu. Aku yang membuatnya. Itulah rumah yang di negeri Bakkah. Nah, itulah lembah tua, negeri tua, kota pertama kali itulah dia. Nah, Musa sudah masuk di dimensi itu, saudara. Nah, maka sosok itu berkata, apa kata beliau? "Hai Musa, ketahuilah, hari ini aku akan mengangkat engkau menjadi Rasulku.
menjadi utusanku, menjadi suruhanku, menjadi petugasku. Maka dengarkanlah wahyuku kepadamu. Nah, bunyi wahyu itu adalah innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqim sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan itu kecuali akulah dianya. Akulah yang disembah. Oleh karena itu sembahlah aku. Dan dirikan sholat. Di dalam sholat, di dalam hubungan itu, yang ada di dalam ingatanmu adalah aku. Artinya ingatlah aku. Nah, sejak itu Nabi Musa ingat beliau. Kemana-mana ingat beliau. Waktu berhubungan ingat beliau. Waktu sholat ingat beliau. Karena itu perintah instruksinya begitu, saudara. Nah, pertanyaannya apakah benar itu Allah? Kalau Allah tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Karena Allah itu adalah nama. Nama. Tetapi itu ada bentuknya, ada rupanya, ada suaranya, ada katanya. Makanya dia suruh, dia perintah Musa mengingatnya. Lalu siapakah beliau itu? Kalau itu bukan Allah, lalu siapakah beliau itu? Nah, beliau itulah wujud serta Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Musa sudah berada di dimensi negeri Makkah. Musa sudah berada dalam Baitullah tadi. Sudah berada dalam rumah. Musa berhadapan dengan orang itu, saudara. Orang yang mana? Orang yang diceritakan pada surat Al-A'raf ayat 172. Apa bunyinya? Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum ingatlah seketika aku keluarkan semua ruh anak Adam. Sebenarnya kalau anak Adam itu bukan ruh, pasti fisik. Yang dia maksud adalah spermatozoa. Itu cerita zohir, cerita dunia. Waktu itu sudah diceritakan itu. Tapi wa ashhadahum ala anfusahum. Itu cerita tentang ruh. Nah, sewaktu itu di dalam rumah itu, semua ruh anak Adam, termasuk ruh kita, ruh para nabi, para rasul, para aulia dan anbiya, di situ ada. Nah, wujud serta Allah itu bertanya kepada semua ruh. Dalam kalimat yang jelas dan terang. Anda lihat pada surat Al-A'raf 172. Apa bunyinya? Alastu bi rabbikum. Alastu, adakah tidak aku? Adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan jelas Allah, oke. Tapi aku yang dengan Tuhan itu siapa? Allah tidak nyata suaranya, tidak nyata katanya, tidak nyata bentuknya, tidak nyata rupanya. Tetapi nyata adalah aku. Di aku nyatanya dia. Jadi suara Allah tidak nyata, nyata pada suaraku. Kata Allah tidak nyata, nyata pada kataku. Bentuk dan rupa Allah tidak nyata, nyata pada aku. Waktu itu. Suruh Allah tidak nyata, mereka nyata pada aku. Larang Allah tidak nyata, mereka nyata pada aku. Waktu itu. Nah, siapa beliau ini? Nah, itulah beliau dikatakan oleh Nabi Isa namanya Ahmad. Nabi Isa bertemu dengan beliau di situ namanya Ahmad. Nah, setelah dia zohir ke dunia ini, berbentuk dan berupa sama dengan kita, maka dia bernama dengan nama Muhammad. Jadi beliau itulah yang dilihat oleh Musa. Dia itulah wujud serta Allah. Makanya dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sebenarnya dia bukan menunjukkan dirinya, tapi dia menunjukkan kata Allah,
suara Allah, perbuatan Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dia menirukan kata Allah, suara Allah kepada Musa. Dia adalah wujud serta Allah. Makanya saking cerdasnya Musa ini, dia meminta kepada Muhammad pada waktu itu, supaya dia memperlihatkan betul Allah beneran. Ingin lihat Allah beneran. Ingin melihat zat. Dia tidak cukup melihat sifat, yaitu Muhammad. Dia ingin melihat zat. Nah, Muhammad waktu itu mengatakan jangan, berbahaya. Karena Musa ngotot, baik. Kamu tidak akan bertemu Allah sampai kapanpun. Tapi kamu akan bertemu dengan nurnya Allah. Mana nurnya Allah? Aku. Tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, melainkan aku tampakkan kepadamu kesejatianku. Nur Allah itu sendiri. Nah, kau lihat bukit itu. Yang tinggi besar itu. Kau lihat. Aku akan perlihatkan kepada bukit itu sedikit saja. Secercah saja. Sinar daripada cahayaku. Cahayaku daripada Allah. Apa yang terjadi, saudara? Bukit itu meledak. Puas. Hancur berkeping-keping seperti gula pasir. Dan Musa pun tertimbun hingga dia mati. Tidak bernyawa lagi, mati. Tertimbun, mati. Itulah padang pasir yang ada di alam semesta hari ini. Di Timur Tengah, di mana-mana itu ada kan padang pasir itu. Itu debunya itu. Tertimbun Musa di situ. Nah, oleh karena itu Allah bangkitkan kembali dia. Melalui Muhammad. Muhammad bangkitkan dia. Yang ada dalam timbunan tadi. Akhirnya Musa hidup kembali. Barulah Musa bertobat. Dia tidak akan berani lagi macam-macam mempertanyakan Allah secara sejatinya. Cukuplah nurnya Allah Muhammad tadi. Nah, setelah dia mengalami pertemuan kerohanian seperti ini, dia bertemu dengan adiknya Harun, bertemu dengan muridnya Joshua, bertemu dengan kaumnya Bani Israel. Dia mengajarkan tentang sholat. Apa yang ditanyakan Harun? Apa yang ditanyakan Joshua atau Yusya bin Nun? Apa yang ditanyakan oleh kaum Bani Israel kepada Musa? Kalau engkau enak Musa, seketika engkau berhubung dengan Allah yang nyata tidak Allah memberikan wujud sertanya yang engkau lihat pada waktu itu di negeri Baka, di lembah tua tadi. Kalau kami melihat siapa? Melihat siapa? Dengan pelan Musa berkata, dengan lembut Musa berkata, bersenandung beliau. Betul, engkau tidak akan bisa melihat kepada yang aku lihat. Kalian tidak akan bisa melihat kepada apa yang aku lihat. Tapi kan akulah Rasulnya Allah kepada kalian. Nabinya Allah kepada kalian. Pemimpin yang Allah tunjuk untuk kalian. Membawa kalian kepada Allah. Tetapi tidak kepada Allah, melainkan kepada wujud serta Allah tadi, itu Muhammad. Rasul Nabil Ummi. Itu Anda lihat surat Al-A'raf ayat 156 sampai 158. Itu ceritanya Rasul Nabil Ummi, saudara. Itu Musa sendiri yang berkata itu. Bahkan di situ ada kalimat, katakan hai Musa, berimanlah kamu wahai Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Karena waktu itu yang dihadapinya Bani Israel. Tapi kalimatnya manusia. Hai manusia, sesungguhnya adalah Rasulullah kepada kamu. Berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul Nabil Ummi. Waktu itu dikatakan eksistensinya beliau. Anda lihat saja ayatnya, ada. Nah, kembali kepada cerita tadi, pertanyaan Harun, Yusya bin Nun, dan kaum Bani Israel. Lalu siapa yang kami hadapi? Yang kami ingat dalam sholat kami? Kalau tidak engkau jelaskan dia tadi, jelas kami akan ngalor ngidul. Dan engkau pun ingin menjelaskan, tidak juga bisa engkau jelaskan, karena kami tidak pernah melihatnya. Gitu. Nah, akhirnya Musa dengan senandungnya mengatakan bahwa siapa lagi yang kalian lihat dalam sholat kalian?
kecuali orang yang membawa kalian kepada Allah melalui yang aku lihat tadi. Siapa lagi yang kalian lihat dalam sholat kalian, dalam hubungan kalian kepada Tuhan, waktu kalian sedang sholat, kecuali orang yang membawa kalian kepada Allah melalui orang yang aku lihat tadi. Kepadanya aku persembahkan kalian. Nah, Musa itu mengatakan dirinya, saudara. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya kaum-kaum itu tidak ada yang dibawa kepada Allah. Maaf, tidak ada yang ditunjukkan oleh nabi-nabi tadi Allah kepada kaumnya. Tidak ada. Dan tidak pula mereka menjelaskan wujud serta Allah kepada kaumnya. Tidak. Karena semua kaumnya itu tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan wujud serta Allah tadi, apalagi Allah. Yang dikenali oleh kaum mereka itu adalah nabi-nabinya mereka yang Allah utus kepada mereka. Itulah Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, ya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, sampai ke Isa. Jadi kalau ada kita lihat saudara kita punya agama, tiba-tiba di dalam sholatnya, dalam doanya, dalam sembahyangnya, yang dia lihat adalah nabinya, tidak boleh kita salahkan. Memang begitu peraturannya. Dari zaman Nabi Adam loh. Maaf betul, ini rahasia yang saya bukakan. Biar kita tidak pelin-pelan dalam berpikir. Itu zaman dulu. Nah, di zaman Nabi Muhammad bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya? Ya sama saja. Tadinya mereka menghadap kepada Allah. Berkiblat kepada Allah. Tapi Rasulullah tidak mencegahnya. Belum sempat mengajarkan itu karena belum waktunya. Nah, tetapi setelah Rasulullah mengajarkan itu bahwa kiblat itu adalah Allah, tapi tidak Allah yang nyata, melainkan nyata dianya, wujud serta Allah tadi, dia mengatakan dirinya. Ternyata sahabat-sahabat masih juga kepada Allah. Makanya keterangan kisah ini ada pada surah Al-Baqarah, saudara. Yaitu surah 142. Coba renungkan kalimat itu. Sayaqulu sufaha'u minan nas mawalahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkata orang bodoh yang ada di antara manusia. Bagaimana mungkin kalian-kalian ini, kamu-kamu ini, mereka-mereka ini berkiblat kepada kiblat bukan seperti orang dulu berkiblat. Tahu kita siapa orang yang bodoh di sini? Nah, kalau kita ingin tahu siapa orang yang bodoh di sini, lihat surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jika dikatakan kepada mereka orang Quraisy waktu itu, berimanlah kamu sebagaimana manusia yang sudah beriman itu beriman. Percayalah kamu. Hiduplah kamu dengan keyakinan. Itu keyakinan Islam. Keyakinan selamat. Apa kata mereka? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Berkata mereka, bagaimana mungkin kami bisa beriman sebagaimana orang bodoh. Dia punya iman. Orang bodoh ini yang dia maksud adalah Muhammad dan kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya. Jadi yang berkata sayaqulu sufaha'u minan nas di sini adalah Muhammad berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum-kaumnya. Bagaimana mungkin kalian ini udah diinformasikan kok masih juga seperti itu, tidak sama dengan orang-orang dulu. Bagaimana hadapan orang dulu, bagaimana kiblat orang dulu. Nah, itu cerita Musa yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Dari Adam sampai ke Isa, kisahnya sama. Sama. Makanya di ayat berikutnya dikatakan kulillahi masyriqu wal maghrib yahdi may yasha ila siratim mustaqim.
Katakan hai Muhammad, buka hai Muhammad, ceritakan hai Muhammad. Maksudnya itu orang bodoh tadi disuruh oleh Allah, tapi dia yang mengatakan. Nah, bahwa cerita ini hanya dapat diterima oleh orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau tidak mendapat hidayah, tidak akan mengerti, saudara. Tidak akan mengerti. Makanya di ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Jelas kalimat ini, saudara. Ini Al-Baqarah ayat 143. Sedemikian itu aku jadikan kamu di situ adalah ruh, adalah diri kita yang sebenar diri. Umat pertengahan. Jadi kalau di Baitullah Syariat, katalah Ka'bah hari ini, itu Baitullah Syariat, Baitullah Hakikat di alam sana. Kita adalah umat pertengahan antara Rasul dan tubuh kita. Tubuh kita di rumah, di masjid, di lapangan, di kantor. Tapi ingatan kita, rasa diri kita, kesadaran kita tidak lagi di tubuh, tidak lagi di rumah, tidak lagi di kantor, tidak lagi di masjid, tapi berada di tempat itu, mengambil sebagian maqam Ibrahim untuk sholat. Itu di depan Ka'bah hari ini. Umat pertengahanlah kita waktu itu. Antara Rasul dan tubuh kita. Makanya kita bisa menyaksikan manusia. Apa tadi kalimatnya? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kamu dapat menyaksikan manusia. Manusia yang mana? Manusia diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Berikut dengan perangai-perangainya. Kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Oleh karena itu kalau kita ditunjuki oleh Allah dan Rasul melalui anak kita, adik kita, istri kita, kawan kita menerima. Kita legowo menerima kritikan. Karena kita menyaksikan kelemahan kita itu. Nah, kenapa kita bisa menyaksikan kelemahan kita tadi atau tubuh badan jasad kita tadi? Karena kita disaksikan oleh Rasul. Nah, itu. Jadi kan dikatakan ya, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Karena Rasul menyaksikan kita. Dengan adanya Rasul menyaksikan kita, maka pandangan Rasul itu ada pada kita melihat tubuh kita, jasad kita, badan kita yang padanya ada manusia. Kita tahu kekurangannya, kelemahannya. Ya kalau kelebihan tidak usah kita ceritakan. Makanya kita gampang diarahkan, dinasihati, diberikan teguran-teguran gampang, tidak ada marah kita. Begitu. Nah, wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha. Kami wa ma ja'alna, wa ma dan tidaklah kami jadikan, kami di sini katanya. Kalimatnya kami. Dan tidaklah kami jadikan sistem kiblat, sistem hadapan seperti ini. Illa lina'lama mayatabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Supaya kami ketahui siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya. Jadi orang yang mengikut Rasul adalah orang yang menjadikan Ka'bah itu syariatnya sebagai kiblat. Sebenarnya kalau kita bertemu dengan Ka'bah dalam sholat kita, sama dengan bertemu Baitullah Hakikat hukumnya. Nah, kalau kita bertemu Baitullah Hakikat pada saat kita sholat, sama hukumnya bertemu dengan Muhammad. Nah, sahabat dulu, belum ke Ka'bah, saudara. Karena Ka'bah itu banyak patung-patung, banyak berhala-berhala, di situ tempat orang menyembah berhala, saudara. Lalu, siapa yang mereka lihat? Baitullah Hakikatkah? Oke, kalau mereka bertemu dengan Baitullah Hakikat, sama artinya dengan bertemu dengan Muhammad. Pada waktu itu Muhammad ada di depan mereka. Ini yang saya maksud. Itu kiblat. Itu hadapan mereka seketika menyembah kepada Allah. In kanat lakabirah ila alal lazina hadallah. Sesungguhnya perpindahan kiblat seperti ini, perpindahan hadapan dan penyembahan seperti ini adalah kejadian yang amat berat dalam rasa diri kita masing-masing.
Dari Allah berpindah kepada wujud serta Allah. Dari Allah berpindah kepada Muhammad itu sendiri. Berat, saudara. Kalau kita tidak mendapat petunjuk, berat. Bagaimana mungkin kita menyembah Allah yang nyata adalah Muhammad? Berat menerima itu. Karena belum mendapat petunjuk. Bagaimana Pak Abu Fikri ciri-ciri orang mendapat petunjuk? Ciri-ciri orang mendapat petunjuk tentang hadapan, tentang kiblat ini. Mereka tahu cerita kiblat ini. Kiblat itu kata-katanya, bahasanya. Tapi kiblat itu carilah dulu akar katanya. Kiblat asal katanya qobala, yakbilu, kiblatan. Artinya hadapan. Yang kita sembah Allah tidak nyata Allah, melainkan nyata utusannya. Namanya Muhammad. Dari alam sana sudah begitu, saudara. Kiblata ini itu sudah terjadi, gitu nah. Alastu bi rabbikum. Nah, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Aku ini dengan Tuhan enggak? Ya apa tidak? Kita mengatakan, bala syahidah. Kita menyaksikan itu. Makanya kita menyaksikan, menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi tidak Allah, melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Waktu itu namanya Ahmad, bukan Muhammad. Kita sendiri menyatakan itu, dan persaksian itu dari Adam sampai Isa hingga hari ini ada pada diri kita masing-masing, dalam jiwa dan hati kita masing-masing. Menjelaskan ini sulit dan berat, saudara. Sampai-sampai hadisnya pun tidak ada. Apakah itu memang tidak ada, apa itu dibuang, apa gimana, kita tidak tahu. Tapi secara teks tidak ada. Nah, begitu pemahamannya. Dan Allah dan Rasul pun mengakui. Apa kata Allah dan Rasul? Sesungguhnya perpindahan kiblat itu adalah sebuah persoalan yang sangat besar. Kejadian amat besar. Perbuatan yang amat berat. Kecuali bagi mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Dia tahu apa itu kiblat. Oke, Pak Abu Fikri, kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Oke. Kita tidak mampu melihat Allah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Karena dia adalah nama. Solusinya apa? Solusinya carilah wujud serta nama. Yang dengan nama Allah itu kita cari. Makanya Rasulullah membukakan simbol ini dalam ungkapan. Setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia Quran ada di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Nah, itu dia. Orang yang ditunjuki oleh Allah. Muhammad menjadi guru. Berarti Muhammad mengajarkan ini. Nah, untuk mempermudah paham, kita bukalah kitab buku ini. Walaupun kitab buku ini waktu itu belum ada. Tapi untuk mempermudah paham. Ternyata setelah kita lihat di awal suratnya ada surat Al-Fatihah. Alfa itu artinya pembuka. Pembuka apa? Pembuka rahasia. Rahasia apa yang kita tanyakan hari ini tentang kiblat ini itu. Nah, perhatikan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapakah dengan nama Allah? Kalau Allah kan nama itu. Kalau Allah nama, yang dengan nama itu siapa? Abu Fikri itu adalah nama. Yang dengan Abu Fikri itu siapa? Mana dianya? Ini dianya yang dengan nama Abu Fikri. Jadi Abu Fikri itu adalah nama, ini yang dengan nama. Itulah tubuh badan jasad saya. Begitu juga Allah tadi. Yang dengan nama Allah itu siapa? Mana dianya? Ciri-cirinya, kata Allah, kata Rasulullah, dia pengasih, dia penyayang. Di masa itu, siapakah yang paling pengasih? Siapakah yang paling penyayang? Dikatakan oleh sahabat Allah, di manakah nyata kasih sayang Allah? Tentu pada beliau. Nah, yang dengan nama Allah, dia pengasih, dia penyayang, itu adalah beliau, saudara. Muhammad tadi. Dari mana kita tahu? Lihatlah ayat yang kedua. Bunyinya,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam pada kata alhamdu, alif lam pada kata alhamdu itu adalah nama Allah. Hamdu pada kata alhamdu itulah nama beliau. Bergeser sedikit, berganti dengan Ahmad. Zohir dia seperti kita. Hari ini namanya Muhammad. Ternyata yang dengan nama Allah itu, yang dia pengasih, dia penyayang, adalah Muhammad, saudara. Itulah wujud serta Allah. Jadi pada waktu itu sahabat-sahabat itu kalau dia ingin melihat Allah, mendengar suara Allah, berhubungan dengan Allah, kepada Muhammad. Karena Muhammad itu wasilah. Menjelaskan ini pun di zaman itu berat. Apalagi di zaman sekarang. Walaupun akhirnya sahabat-sahabat mengerti dan tahu. Nah, makanya ada sebuah kisah dalam sebuah hadis yang panjang. Seketika Nabi Muhammad memberikan pengajian di siang hari itu. Akhirnya beliau pamitan keluar sebentar. Tapi lama sekali pulangnya. Ditunggu-tunggu oleh sahabat. Kok Rasulullah tidak pulang-pulang? Akhirnya Umar bin Khattab perintahkan kepada Abi Hurairah. Hai Abi Hurairah, kau lihat Rasulullah, kau cari dia sampai dapat. Baik Umar, aku akan cari beliau. Nah, setelah Abi Hurairah mencari Rasulullah, ternyata dari kejauhan tampak Rasulullah sedang duduk di dekat wadi. Wadi itu artinya sebuah lubang kecil yang ada airnya. Maka Abi Hurairah mendekat. Setelah mendekat, ditanya oleh Abi Hurairah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Abi Hurairah. Kaifa? Apa kabarnya? Limaza? Apa persoalannya? Begini ya Rasulullah. Sahabat-sahabat itu sudah pada bingung. Udah pada resah menunggu Anda. Anda belum muncul-muncul juga. Nah, begini kata Rasulullah. Katakan aku baik-baik saja. Katakan aku tidak ada apa-apa. Cuman aku ingin bertenang sebentar. Ingin menenangkan pemikiran sebentar. Lalu apa tandanya kalau aku sudah bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Ya, engkau bawa saja terompahku, sendalku bawa. Perlihatkan kepada mereka. Sebagai tanda bahwa engkau telah bertemu dengan aku. Nah, singkat cerita, Abi Hurairah pun siap berangkat meninggalkan Rasulullah. Nah, baru beberapa langkah Abi Hurairah berjalan. Maka Rasulullah memanggilnya. Ya Abi Hurairah, kembali. Baik Rasulullah, kenapa? Aku ingin mengatakan sesuatu kepada engkau. Engkau setuju? Wah, setuju sekali ya Rasulullah, setuju sekali. Apa itu ya Rasulullah? Nah, aku ingin bertanya kepada engkau. Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau sembah? Abi Hurairah menjawab, Allah. Betul? Betul ya Rasulullah. Baik. Kau tahu apa itu definisi sembah? Apa itu sembah? Tahu ya Rasulullah? Betul? Betul. Sebutkan. 1, melaksanakan semua perintahnya. 2, menjauhi semua larangannya. 3, mencontoh perbuatan yang diajarkan. 4, pergi kalau disuruhnya. 5, datang kalau dipanggilnya. 6, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itu yang dimaksudnya sembah ya Rasulullah. Yang pernah engkau ajarkan kepadaku. Baik. Pernahkah engkau mendengar suara Allah? Belum ya Rasulullah. Pernahkah engkau mendengar kata Allah? Belum ya Rasulullah. Pernahkah engkau mendengar perintah Allah? Belum ya Rasulullah. Belum selesai lagi pertanyaan Rasulullah. Abu Hurairah sudah meraung-raung menangis. Ternyata dia tidak melihat Allah, yang dia lihat adalah Rasulullah. Ternyata dia melihat Allah ada pada Rasulullah. Dia meraung-raung. Sadar dia, ternyata selama ini suara Allah, kata Allah, perintah Allah, tidak pernah dia dengar kecuali pada Rasul itulah. Ternyata Rasul itulah wujud serta Allah.
Nah, sejak itu berpindahlah kiblatnya Abi Hurairah dari Allah ke Rasulullah. Nah, begitu sulitnya saudara mengajarkan kiblat ini. Hadapan dalam penyembahan ini. Begitu sulitnya. Itu aja Abi Hurairah itu sudah hampir meninggalnya Rasulullah. Baru dia tahu. Nah, maka berkatalah Rasulullah. Ya Abi Hurairah. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah di akhir kehidupannya menjelang kematiannya, surgalah tempatnya. Surgalah tempatnya. Nah, kita kira ucapan ini yang diucapkan oleh orang yang belum mati. Makanya dibisikkan terus. Padahal ketika kita sedang menghadapi kematian, pendengaran, penglihatan, perasaan, kodrat, iradat tidak ada lagi. Yang ada cuma fokus kepada kematian kita waktu itu. Bersama malaikat maut. Kalau kita mati dengan cara itu pula. Untuk apa dibisik-bisikkan? Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah sebelum kamu mati, kamu tahu makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka surgalah untuk kamu wahai Abi Hurairah. Semoga kita semuanya seperti itu, saudara. Itu yang saya maksud. Maka berpindahlah kiblatnya Abi Hurairah daripada Allah menuju Rasulullah. Nah, itu pula yang diceritakan pada ayat berikutnya itu. Surat Al-Baqarah 144. Qad naro taqalluba wajhika fis sama'i. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Aku lihat kalau kamu menyembah, kalau kamu berdoa, kamu bermunajat mengarah ke langit. Apa itu langit? Langit itu bahasa kias, saudara. Tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Kepada Allah maksudnya. Aku lihat kalau kamu menyembah, meminta, bermunajat kepada Allah. Tidak begitu. Rentetan ayat tadi. Bagaimana solusinya Pak Bu Fikri? Ikuti ayat berikutnya. Qad naro taqalluba wajhika fis sama'i. Aku lihat seketika kamu meminta, berdoa, berharap kepada langit. Nah itu. Fala nuwalliyannaka kiblatan tardoha. Fala nuwalliyannaka kiblatan tardoha. Tidak begitu. Maka hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu ridho, kamu senang, kamu sayang kepadanya. Hadapkanlah wajahmu kepada kiblat, kepada hadapan, kamu ridho kepadanya, kamu cinta kepadanya, kamu sayang kepadanya. Dia mengatakan dirinya, saudara. Dia mengatakan dirinya. Tetapi jangan di sini. Jangan di sini. Maka disebut kalimat di sini. Wa innal apa? Fala nuwalliyannaka kiblatan tardoha fawali wajhaka satrul masjidil haram. Tapi jangan di sini. Kalau sini aku abangmu, kawanmu, sahabatmu, keluargamu. Hadapkanlah wajahmu ke tempat sujud yang mulia. Fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wahai summa kuntum fawalu wajhaka satroh. Pada waktu itu Nabi Muhammad berkata Masjidil Haram. Berkata tempat sujud yang mulia. Benarkah tempat sujud itu mulia? Tidak, saudara, tempat sujud itu mulia. Yang mulia itu adalah orang yang di situ, itu yang mulia. Siapa beliau? Itu Muhammad. Orang itu yang mulia. Artinya Masjidil Haram pada waktu itu dia menunjukkan kepada Muhammad itu sendiri. Karena tempat tidak mulia, orang di tempat itu mulia. Siapa dia? Muhammad. Dia tidak berkata Ka'bah hari ini, saudara. Tidak. Dia tidak berkata Masjidil Haram hari ini, saudara. Tidak. Karena waktu itu belum bisa ditempati itu. Belum bisa ditempati.
patungnya 4 di dalam Ka'bah itu, 360 di sekitar Ka'bah itu. Tempat mereka menyembah berhala di tempat itu. Ngapain Rasulullah nyuruh sahabat ke sana? Tempat mereka minum-minum, tempat main perempuan, macam-macam di situ. Masya Allah, luar biasa jahiliyah mereka. Tidak mungkin Rasulullah nyuruh ke sana. Apalagi ke Masjidil Aqsa, tidak jelas itu. Lagi Masjidil Haram hari ini benar-benar jadi kiblat kita hari ini. Pada waktu itu belum dipakai, apalagi Masjidil Aqsa. Ngapain ke sana? Maaf, ini kajian hakikat saudara. Nah itu. Dikatakan situ. Dikatakan bahwa fawali wajah ke satrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, ke tempat sujud yang mulia. Benarkah tempat sujud yang mulia? Tempat sujud tidak mulia. Orang yang di situ mulia siapa? Muhammad. Dia itu. Sebenarnya tempat sujud itu ada di Baitullah Hakikat. Sewaktu kita melihat Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata beliau. Waktu itu kita sujud bersyahadat ini. Itulah tempat sujud yang mulia pada hakikatnya. Itulah Masjidil Haram secara hakikat. Oleh karena kita turun ke dunia, masuk ke tubuh mak kita, masuk ke casing kita, kita lahir. Menataplah kita kepada tempat sujud yang mulia tadi. Alangkah jauhnya tempat sujud itu. Itulah tempat sujud yang penghabisan. Namanya Masjidil Aqsa, saudara. Itu dia. Jadi Masjidil Haram itu juga, seketika kita berada di sana, masuk ke dunia, ke tubuh mak kita, ke tubuh kita, kita lahir, menatap ke Masjidil Haram lagi, ternyata itu sudah jauh. Sudah terakhir namanya Masjidil Aqsa. Ternyata Masjidil Haram itu juga, Masjidil Aqsa itu juga sama dengan lapangan lari. Garis start itu juga, garis finish itu juga. Kapan kita start? Seketika kita memulai. Nah, itulah Masjidil Haram. Kapan kita finish? Seketika kita sampai. Itulah Masjidil Aqsa. Jadi, Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah Masjidil Haram. Ternyata Muhammad itulah Masjidil Haram. Muhammad itulah Masjidil Aqsa, saudara. Pada waktu itu. Itu yang tidak sampai kepada kita kisahnya, saudara. Pada hadis-hadis. Karena tidak masuk akal. Sebenarnya bukan tidak masuk akal. Akal itu tidak mau berpikir ke sana. Makanya dibukakan kisah ini hari ini. Supaya kita tahu cerita ini, saudara. Nah itu. Nah. Kemudian wahai summa kuntum faul wajhu satroh. Nah disambung dengan ayat lagi. Wa innal lazina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqo mir rabbihim. Nah orang-orang yang sudah diberikan kitab sangat tahu persis al-haqqu itu mir rabbik. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Artinya kalau dia datang kepada Tuhan, kembalinya juga kepada Tuhan. Orang ahli kitabnya tahu waktu itu. Siapa itu kebenaran? Mana dia kebenaran? Itu adalah ruh, itu adalah mukmin, itulah diri kita sendiri yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat. Itu dia. Itu kebenaran. Seketika kita berbohong itu hawa nafsu yang melakukannya, tapi dia tidak mau. Dia tahu bahwa kita sedang berbohong. Itulah kebenaran. Nah, mereka tahu bahwa kebenaran itu datang daripada Tuhan. Artinya kembalinya kepada Tuhan. Mereka tahu datang daripada Muhammad, kembalinya kepada Muhammad, saudara. Itu maksudnya itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak pernah lalai dengan amalan kamu yang seperti ini. Dia tahu. Ini bukan dibikin-bikin. Ini dia tahu bahwa ini benar dari Allah dan Rasulnya. Nah itu. Nah nanti dikata lagi di sini ada lagi kalimat. Nah, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami turunkan ilmu tentang kitab. Ini yang dimaksud adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang tahu tentang kitab. Bukan kitab buku. Mereka mengenal Muhammad itu sama dengan mengenal anak mereka sendiri. Makanya mereka tahu dari mana datang kita, kemana kembali kita. Siapa yang kita hadapi? Allah, tapi tidak nyata Allah, melainkan beliau. Orang ini tahu, saudara. Makanya kalimatnya begitu. Allazina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami anugerahkan kitab kepadanya tentang keilmuannya. Ya'rifu. Ya'rifu itu artinya mereka mengenal. Ya'rifunahu. Hu-nya itu Muhammad maksudnya.
Mereka itu mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu kisah ini, saudara. Nah itu. Disambung lagi. Wa inna fariqum minhum. Dan sesungguhnya sebagian daripada mereka yang tahu tadi, layak tumunal haqqo, menyembunyikan kebenaran tentang cerita ini. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Ini yang tidak kita ketahui hari ini, makanya kita kebingungan, saudara, tentang Qiblataini tadi. Itu ceritanya itu. Bingung kita. Kita ikut orang ke orang, cerita ke cerita, kisah ke kisah, data ke data. Inilah jadinya. Kita katakan pula Muhammad menghadap ke Masjidil Aqsa. Padahal barang itu tidak ada sama sekali. Disuruh pula menghadap ke Masjidil Haram hari ini. Pada waktu itu semuanya banyak berhala di situ. Kita lupa, saudara. Wah, kalau begitu Pak Abu pikir bahaya ini kajiannya nih. Bahaya ini. Bahaya bagaimana? Ada unsur pensyirikan kita kepada Allah dengan Muhammad. Oke. Benarkah itu disyrikkan Allah dengan Muhammad? Jawabnya benar. Benarkah disyarikatkan Allah dengan Muhammad? Jawabnya benar. Tanpa disyarikatkan Allah dengan Muhammad, tidak bisa agama ini berjalan. Tidak ada, kan bisa hubungan kita dengan Allah itu berjalan. Karena Muhammad ini wasilah, Muhammad ini tali Allah. Yang menghubungkan kita kepada Allah. Tidak bisa berjalan, saudara, tanpa dia disyarikatkan. Wah, kalau gitu berdosa dong kita. Berbahaya dong kita. Tidak. Anda buka surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir. Itu surat nomor 40. Ini saking bahayanya saya mau catatan. Surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir. Ada surat nomor 40 ayat 12. Ini saya bacakan pada saudara. Zalikum bi'annahu iza du'iyallah. Sedemikian itu. Dan sesungguhnya jika Allah saja yang kamu sembah. Jika Allah saja yang kamu munajati. Jika Allah saja tempat kamu meminta dan berharap. Wahdahu, satu-satunya. Kafartum. Kamu pasti kafir. Kamu pasti mengingkari. Kamu pasti tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Allah kan nama. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Bagaimana kita bisa menerima instruksinya untuk melaksanakan perintah? Bagaimana untuk kita menjauhkan larangan sebagai instruksinya dia? Bagaimana kita bisa mencontoh percontohan yang dia inginkan untuk kita? Tidak bisa. Makanya kita menolak informasi itu kalau ada. Nah, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Ya. Wa iyushrok bihi. Dan jika kamu syarikatkan dia dengannya, dan jika kamu syarikatkan Allah dengan Muhammad, tu'minun, kamu pasti percaya. Kamu pasti percaya. Iya, percayalah. Nyata suara Allah pada beliau, nyata kata Allah pada beliau, nyata wujud serta Allah pada beliau, nyata contoh-contoh Allah pada beliau. Dan beliaulah menjadi contoh kita. Dan beliaulah menjadi ikutan kita menuju Allah. Itulah yang disebut dengan wasilah, saudara. Bagaimana kita tidak percaya? Nah, maka di akhir ayat tadi, fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka keputusan adalah pada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ini keputusan Allah dan Rasulullah, bukan keputusan saya, bukan keputusan para ulama, bukan keputusan daripada orang-orang pintar, tidak. Allah dan Rasul sendiri mengatakan ini. Makanya di surah Al-Maryam dijelaskan sebagai memperkuat ini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, pembina, pendidik, pengasuh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu, maka kamu sembah dia. Dia yang mana? Dia Allah kah? Bukan, saudara. Dia wujud serta Allah.
wastabir li'ibadati. Maka bersabarlah kamu beribadah kepadanya. Di akhir kalimat dikatakan, hal ta'lamu lahu samiyah. Adakah kamu tahu? Yang satu dengannya, sama dengannya, dia juga disembah. Siapa beliau? Itulah beliau mengatakan, falya'buduni haza siratul mustaqim. Itu ada pada surah Yasin, saudara. Kau sembahlah aku, inilah jalan yang benar. Kau taati semua perintah Allah, kau jauhi semua larangan Allah melalui aku, inilah jalan yang benar. Kau contohi Allah melalui contoh aku, inilah jalan yang benar. Kau pergi disuruh Allah, kau datang dipanggil Allah melalui aku, inilah jalan yang benar. Kau diam, tidak ada ilmu daripada Allah, ternyata daripada aku, inilah yang benar. Itu maksud ayat itu, saudara. Jadi pengertian menyembah di sini bukan seperti yang kita bayangkan. Karena sembah itu definisinya 6. Melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itu sembah. Kalau sudah seperti itu kita melakukan perbuatan, maka kita bisa taat kepadanya. Kalau sudah taat kepadanya, artinya kita sudah bisa menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah Rasul di alam semesta. Itulah sembah. Maka dikunci oleh Allah Rasul, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah kepadaku. Kecuali untuk mereka menyatakan suaraku, kataku, perbuatanku di alam semesta. Maka nyatalah aku di alam semesta itu melalui mereka, saudara. Itu ceritanya tentang kiblat ini. Nah, pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan putul Mekah ya, pembukaan Mekah dengan 10.000 pasukannya. 10.000 pasukannya dibawa ke sana. Orang kafir Quraisy lari semua, masuk rumah semua, tidak berani melawan. Karena itu ada perjanjian Rasulullah dengan Abu Sufyan. Seketika Rasulullah itu dengan pasukan 10.000, pasukan lengkap. Abu Sufyan melihat itu tidak mungkin bisa dilawan lagi. Akhirnya dia minta negosiasi, minta perlindungan. Kata Rasulullah, kamu akan aman kalau kamu tutup rumah. Atau mereka masuk ke rumah engkau, Abu Sufyan. Aman, jangan macam-macam. Nah, waktu itu Rasulullah dan pasukannya masuk ke kota Mekah. Nah, barulah dihancurkan 360 patung. Dikeluarkan patung yang besar tadi dalam Ka'bah. Dibersihkan, dipel, disabun, dirinso lah begitu. Nah, itu. Setelah bersih, pada tahun 8 Hijriah, waktu itu beliau mengatakan, sejak saat ini, tempat ini kita jadikan tempat sujud yang mulia. Sejak saat ini, waktu ini Ka'bah kita tunjuk sebagai tanda Baitullah. Maqam Ibrahim sebagai tanda Ka'bah. Maka sholatlah kalian di sini. Inilah Masjidil Haram syariat. Inilah Baitullah hakikat syariat. Kesinilah ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita, saudara, dibawa ketika kita sholat. Itu ceritanya. Jadi Masjidil Haram hari ini, itu pada tahun 8 Hijriah baru diresmikan oleh Rasulullah. Sebelum itu belum. Jadi ketika beliau mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tidak menunjuk kepada Mekah, tidak menunjuk kepada Palestina, dia menunjuk kepada Baitullah hakikat. Di saat kita sujud di situ, itulah tempat sujud yang mulia. Tempat sujud tidak mulia, yang mulia di tempat sujud itu adalah beliau. Seketika masuk ke dunia, masuk ke tubuh mak kita, masuk ke tubuh kita, kita keluar, 7 tahun usia kita, kita berlatih sholat, kita belajar sholat, kita tatap Masjidil Haram tadi, begitu jauhnya. Makanya kita berkata, alangkah jauhnya masjid itu. Masjid yang mana? Masjidil Haram tadi. Makanya dia bernama dengan Masjidil Aqsa, saudara. Itulah kiblat yang dua. Pada hakikatnya tidak dua, itu juga bendanya. Oke, baik saudaraku. Sebentar lagi kita akan berbuka. Ini memang sedikit agak berbelit-belit, agak rumit. Jadi bagi saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun ada dan berada, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang kiblat ini. Jadi kiblat ini yang dimaksud bukan hadapan seketika diceritakan di dalam hadis itu. Oh itu benar Pak Abu Fikri, silakan dibenarkan. Tapi itu syariatnya bolehlah. Tapi hakikatnya tidak begitu ceritanya. Oke, itu saja
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.